Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo telah menjerat total 8 tersangka termasuk Johnny G. Plate. Akibat korupsi yang dilakukan oleh Plate CS, negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Baik, ini adalah visual terkini dari Menkominfo Johnny G. Plate yang masuk dalam mobil tahanan yang telah disiapkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Menkominfo telah dipastikan sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Ini visual terkini Menkominfo Johnny G. Plate dibawa oleh mobil tahanan Kejaksaan Agung. Seperti yang kita saksikan bersama di cuplikan tadi, baru-baru ini ada kasus korupsi proyek di bidang telekomunikasi, yaitu pengadaan menara BTS. Di mana korupsi ini melibatkan mantan Menkominfo yang bernama Johnny G. Plate. Dia diduga mendapat banyak sekali fasilitas mewah dari berbagai pihak yang punya hubungan dengan proyek pengadaan menara BTS 4G oleh Kominfo tersebut. Salah satunya, dia diberi fasilitas mewah seperti bermain golf oleh salah satu koleganya. Dan ternyata, biaya bermain golfnya saja bisa sampai 10 juta hingga 20 juta setiap kali main. Itu belum selesai, koleganya tersebut juga diduga memberi uang sebesar 400 juta kepada Johnny untuk biaya jalan-jalan ke Eropa. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata pelaku suap dan pemberian fasilitas mewah kepada mantan Menkominfo tersebut bukan hanya dari satu pihak saja, tapi banyak pihak yang berkepentingan dengan proyek tersebut melakukan tindakan yang serupa. Nah, di sini saya hanya ingin berkomentar bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia sekarang sudah semakin sadar. Dengan banyaknya berita-berita semacam tadi, ini akan menunjukkan bahwa budaya korupsi di Indonesia memang cukup parah. Khususnya seperti dalam kasus tadi, yaitu kasus suap. Apalagi yang berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah. Banyak pihak yang mempunyai kepentingan bisnis dengan proyek-proyek tersebut harus memberikan fasilitas mewah, jalan-jalan, uang, dan lain-lain untuk mendapatkan jalan mulus bagi proyek-proyek yang sedang mereka jalankan. Tapi tentu saja cara seperti ini adalah cara yang tidak benar dan merugikan banyak pihak. Kenapa? Ya sudah jelas, dengan begini yang menang tender atau yang mendapatkan proyek bukan berdasarkan kualitas atau kapabilitas, tapi berdasarkan kedekatan hubungan. Akhirnya bisa jadi proyeknya nggak maksimal atau bahkan gagal, gara-gara pihak yang mengerjakan proyek tersebut bukan yang paling kompeten, tapi yang paling dekat dengan pejabatnya. Tapi dalam video kali ini saya tidak akan membahas secara detail tentang korupsi BTS ini atau membahas dampak korupsi terhadap proyek-proyek pemerintah. Namun lebih dalam lagi, sebagai channel yang membahas personal finance, saya mengajak kalian semua untuk memahami bagaimana dampak korupsi semacam ini bisa merugikan kita semua, bahkan bisa mempengaruhi keuangan pribadi kita. Fokus pembahasan kali ini adalah pertama, bagaimana korupsi bisa mempengaruhi investasi di suatu negara. Setelah korupsi mempengaruhi investasi, kita bahas fokus yang kedua, yaitu bagaimana investasi di suatu negara mempengaruhi keuangan pribadi kita. Kurang lebih seperti itu alurnya. Untuk itu mari kita bahas. Bagaimana korupsi bisa mempengaruhi investasi? Ini penting sekali untuk kita pahami, agar kita tahu bagaimana dampaknya ke ekonomi negara dan kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ada beberapa tahapan sehingga korupsi bisa mempengaruhi investasi. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu jenis-jenis investasi yang bisa dilakukan oleh investor. Investasi yang bisa dilakukan oleh investor di suatu negara bermacam-macam. Ada investasi langsung, di mana perorangan atau perusahaan langsung masuk dan invest dengan mendirikan bisnis atau proyek di suatu negara. Ada juga investasi pasar modal, yaitu membeli saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya di suatu negara. Dan yang paling terbaru yang terjadi di dalam tahun-tahun kemarin adalah investasi teknologi dan startup. Banyak investor yang melirik startup atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi ini. Mereka masuk menyuntikkan dana dengan harapan startup ini bisa tumbuh besar dan memberikan keuntungan yang melimpah. Nah, kurang lebih itulah investasi yang bisa dilakukan investor di suatu negara. Nah, pada awalnya kita harus tahu bahwa sederet pilihan investasi-investasi ini butuh sesuatu hal yang sangat krusial, yaitu kepercayaan investor. Investor harus percaya bahwa uang mereka aman dan akan kembali disertai dengan keuntungan. Investor, baik itu perorangan atau perusahaan besar, mereka bersedia menaruh uangnya di tempat yang mereka percayai untuk bisa memberikan keuntungan dan tidak membuat uang mereka habis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa investor butuh kepercayaan? Jawabannya adalah karena di dunia investasi ada yang namanya risiko.
Apa itu risiko investasi? Ya yang tadi kita bahas, risiko adalah kemungkinan sebuah investasi mengalami kerugian atau bahkan habis. Semakin besar potensi keuntungannya, biasanya risikonya juga semakin besar. Nah, risiko ini muncul ketika investor tidak tahu seluk-beluk instrumen investasi mereka atau tempat mereka meletakkan uangnya. Untuk memperkecil risiko ini, investor butuh yang namanya indikator atau petunjuk sebelum mereka melakukan investasi, agar mereka tahu betul bagaimana keadaan tempat mereka menitipkan uang nanti. Indikator tersebut juga digunakan untuk mengetahui kapan mereka harus menjual investasi mereka. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada banyak sekali jenis indikator yang bisa digunakan investor untuk berinvestasi di suatu negara. Ada Gross Domestic Product atau GDP yang berguna untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara dari produksi barang dan jasanya. Ada juga suku bunga yang digunakan investor untuk mengukur tingkat imbal hasil yang wajar pada investasi mereka, dan banyak lagi yang lainnya. Namun di sini saya akan fokus pada satu indikator, yaitu Corruption Perception Index atau CPI. CPI ini menunjukkan seberapa besar persepsi masyarakat terhadap korupsi di suatu negara. Semakin rendah skornya, berarti korupsinya semakin parah. Fungsinya adalah untuk menilai seberapa besar risiko korupsi di suatu negara dan bagaimana tata kelola pemerintahannya. Tujuan investor melihat indikator ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kejujuran pengelola uang mereka. Jika pengelolanya saja tidak jujur, maka percuma saja mereka untung. Keuntungan tersebut juga akan hilang karena dikorupsi. Dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa korupsi dapat mengganggu aliran modal atau investasi di suatu negara, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perekonomian negara tersebut. Negara dengan pemerintahan yang korup cenderung memiliki masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Ibu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa siapapun yang punya modal akan berpikir 1000 kali untuk berinvestasi di negara yang korup. Apakah bisa pelaku usaha melakukan kegiatan produktif tanpa menjadi korban dari korupsi yang merajalela di negara yang korup tersebut? Nah, dari pernyataan Bu Sri Mulyani tersebut dapat diartikan bahwa khusus untuk indikator CPI itu akan berdampak menyeluruh. Artinya ketika CPI-nya buruk, maka indikator yang lain menjadi tidak berarti. Contoh, ketika investor melihat GDP di suatu negara naik, tapi CPI-nya buruk, maka kemungkinan investor tidak akan berinvestasi di negara tersebut. Atau bahkan yang sudah berinvestasi, mereka akan menarik investasinya dari negara tersebut. Alasannya simpel, karena mereka takut uang mereka akan hilang dikorupsi, atau mereka takut akan rugi. Karena mereka paham, jika tata kelola di suatu negara penuh dengan praktek korupsi, maka itu artinya pengelolaan proyek-proyek di negara tersebut juga buruk. Banyak juga praktek suap seperti di awal video tadi. Jika terjadi banyak kasus suap, maka proyek-proyek di negara tersebut juga pasti ditangani oleh yang bukan ahlinya. Proyek akan memakan biaya yang besar namun mendapatkan hasil yang buruk, dan pada akhirnya rugi. Nah, sayangnya indeks CPI Indonesia terus mengalami penurunan dari level 40 pada tahun 2019 turun ke level 34 di tahun 2023 ini. Hal ini menempatkan posisi Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara. Ini adalah peringkat yang cukup memprihatinkan. Tentu hal ini akan berdampak buruk pada investasi di Indonesia. Banyak riset yang membuktikan bahwa ada korelasi kuat antara korupsi dan investasi. Seperti penelitian Paulo Mauro pada tahun 1995 yang menyimpulkan bahwa setiap kenaikan 2 skor persepsi korupsi saja mampu meningkatkan investasi dan menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,5%. Itu juga berarti bahwa ketika CPI Indonesia mengalami penurunan 6 poin seperti saat ini, maka investasi dan pertumbuhan ekonomi berpotensi turun hingga 1,5%. Ini angka yang cukup besar untuk ukuran investasi di suatu negara, dan yang lebih mencengangkan adalah hasil penelitian Sang Jinwei tahun 1997. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hanya karena skor persepsi korupsi turun 1 poin saja, maka arus masuk investasi asing bisa anjlok hingga 11%. Nah, kalau Indonesia turun hingga 6 poin seperti sekarang, kalian bisa hitung sendiri berapa puluh persen ancaman penurunan investasi di Indonesia saat ini. Jadi korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang dicuri, lebih dari itu, korupsi bisa membuat investasi di negara kita menjadi turun. Dan kalau investasi turun, banyak hal negatif yang bisa terjadi. Salah satunya adalah berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat, yang artinya berpengaruh kepada keuangan pribadi kita juga. Investasi adalah bahan bakar untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi jika investasi di suatu negara menurun, maka laju pertumbuhan ekonominya juga akan lambat. Ada banyak indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Namun untuk melihat dampak penurunan investasi terhadap keuangan pribadi kita, di sini saya hanya akan melihat 3 indikator, yaitu PDB, inflasi, dan suku bunga. Yang mana indikator-indikator ini nantinya akan berhubungan dengan keuangan pribadi kita.
Ada hubungan yang erat antara investasi di suatu negara dengan produk domestik bruto atau PDB. Nah, PDB ini adalah total dari nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam satu tahun. Dan pertanyaan selanjutnya adalah kenapa investasi penting untuk PDB? Coba bayangkan kalau ada banyak investasi, terutama investasi langsung, itu berarti banyak pabrik atau bisnis yang dibangun. Otomatis produksi barang dan jasa juga meningkat. Nah, ini semua akan berdampak positif ke PDB. Tapi kalau investasinya menurun, itu artinya banyak investor pergi. Akhirnya banyak pabrik-pabrik atau perusahaan kurang produktif lagi akibat kekurangan modal. Bahkan ada juga yang tutup. Akibatnya produksi barang dan jasa sedikit dan PDB juga ikut menurun. Lalu bagaimana dampak penurunan PDB tersebut ke keuangan pribadi kita? Nah, kalau PDB menurun, itu artinya banyak pabrik atau perusahaan yang mengurangi produksi atau tutup. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang masih berdiri akan cenderung lebih pelit. Karena apa? Karena ada efek hati-hati. Mereka tidak mau ikut-ikutan tutup. Mereka juga tidak mau mengeluarkan uang lebih banyak untuk gaji atau bonus. Jadi ada kemungkinan perusahaan tidak memberikan bonus tahunan, bahkan tidak memberikan kenaikan gaji. Kedua, banyaknya perusahaan yang mengurangi produksi atau bahkan tutup, itu berarti jumlah karyawan juga harus dikurangi atau terjadinya banyak PHK. Jika yang di PHK itu adalah kita, maka itu artinya kita kehilangan sumber pendapatan. Tanpa pendapatan, tentu keuangan pribadi kita akan jadi berantakan. Belum lagi mereka-mereka yang terkena PHK akan menjadi pencari kerja baru karena mau nggak mau mereka harus mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya persaingan semakin ketat, lapangan pekerjaan jadi terasa semakin sempit. Selain itu, banyak perusahaan yang tutup mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang masih berdiri lebih hati-hati dalam merekrut karyawan baru. Jadi buat yang lagi nyari kerja, kesempatannya bisa jadi lebih kecil. Nah, hal-hal tadi akan berdampak erat pada keuangan pribadi kita. Ketika seseorang tidak punya pendapatan, mencari pekerjaan semakin sulit, di sisi lain kebutuhan terus berjalan, akhirnya orang tersebut terpaksa hutang sana-sini. Hutang jadi menumpuk dan keuangan pribadi juga menjadi buruk. Jadi intinya investasi itu erat kaitannya dengan PDB. Kalau investasi menurun, bisa-bisa PDB juga menurun dan pada akhirnya keuangan kita yang jadi terganggu. Ada hubungan berbanding terbalik antara investasi di suatu negara dengan inflasi. Ini penting sekali untuk kita pahami. Inflasi itu sendiri adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi kalau harga beras, gula, minyak goreng, dan barang-barang lainnya itu naik dalam waktu yang lama bahkan hingga saat ini, itu artinya kita lagi mengalami inflasi. Barang-barang yang dulunya bisa kita beli dengan sejumlah uang tertentu, maka dengan jumlah uang yang sama, sekarang kita tidak bisa membeli barang tersebut. Lalu kenapa investasi negara yang menurun bisa membuat inflasi naik? Nah, coba bayangkan kalau investasi di suatu negara menurun, berarti ada kemungkinan proyek-proyek atau usaha-usaha yang seharusnya dibangun menjadi gagal dibangun. Misalnya, pabrik-pabrik yang seharusnya dibangun malah nggak jadi dibangun. Akibatnya apa? Sudah jelas, produksi barang jadi berkurang. Nah, kalau produksi barang berkurang tapi permintaan dari masyarakat tetap tinggi, harga barang bisa jadi naik. Lagi-lagi konsep permintaan dan penawaran berlaku. Di satu sisi barang semakin langka, di sisi lain kebutuhan akan barang tersebut tetap atau bahkan cenderung naik. Otomatis harga barang yang kita butuhkan semakin naik. Uang yang kita punya saat ini menjadi tidak bernilai karena kita harus merogoh dompet cukup dalam lagi untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang namanya kenaikan inflasi. Lalu dampaknya ke keuangan pribadi kita apa? Sudah jelas, kalau inflasi naik berarti kita harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Coba bayangkan, harga beras naik, harga bensin naik, harga listrik naik, semua naik secara bersama-sama dan dalam waktu yang lama. Akhirnya anggaran bulanan kita membengkak dan keuangan pribadi kita jadi terganggu. Jadi intinya investasi itu erat kaitannya dengan inflasi. Kalau investasi menurun, bisa-bisa kita semua kena dampaknya dalam bentuk kenaikan inflasi tadi. Ada hubungan berbanding lurus antara investasi di suatu negara dengan suku bunga. Suku bunga itu sendiri adalah presentasi bunga atau nilai lebih dari pinjaman atau tabungan. Lalu kenapa ketika investasi di suatu negara menurun, bisa membuat suku bunga di negara tersebut menjadi naik? Nah, mirip seperti yang sebelumnya. Jadi kalau investasi di suatu negara menurun, berarti ada kemungkinan proyek-proyek atau usaha-usaha yang seharusnya dibangun menjadi gagal dibangun. Akibatnya pemerintah atau bank sentral biasanya menaikkan suku bunga untuk menaikkan investasi. Sederhananya gini, dengan Fed yang menaikkan suku bunganya, para investor kan akan melihat portofolio di Amerika ini lebih seksi gitu, karena bunganya lebih tinggi. Jadi investor tersebut menarik modalnya yang mereka tanam di negara mereka, misalnya negara berkembang, lalu mereka kembali mengambil dan menaruh modalnya di AS, sehingga ini menyebabkan penguatan mata uang dolar AS.
Nah, penguatan dolar AS ini akan berpengaruh pada tekanan eksternal yang pada akhirnya berimbas pada stabilitas rupiah. Perlu diingat, ini juga terjadi pada mata uang negara lainnya. Nah, untuk itu Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau B7 DRR berturut-turut pada Agustus, September hingga November dengan total 175 BPS. Walau di satu sisi, kenaikan suku bunga acuan berpotensi meningkatkan cost of financing. Di misalnya teman-teman, ya kita tahu pinjaman di bank, KPR atau mau beli mobil, mungkin ada kerasa kenaikan ya. Tapi kan kita harus melihat big picture-nya supaya stabilitas perekonomian terus terjaga. Mereka berpikir kalau suku bunga lebih tinggi, orang-orang akan lebih tertarik untuk investasi di negara tersebut. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, suku bunga menjadi indikator bagi investor, yang gunanya untuk mengukur tingkat imbal hasil yang wajar pada investasi mereka. Kenapa imbal hasil wajar harus menggunakan suku bunga sebagai tolak ukurnya? Jawabannya adalah karena suku bunga bank adalah ukuran pengembalian terkecil dari sebuah investasi di suatu negara. Kenapa suku bunga pengembaliannya kecil? Karena resikonya hampir nol. Misal bunga di deposito bank, resiko deposito itu kecil sekali, bahkan hampir nol. Maka dari itu, jika suku bunga naik, maka anggapan investor terhadap instrumen investasi yang lebih beresiko dari deposito juga akan naik, termasuk investasi saham dan obligasi yang menjadi permodalan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan iming-iming pengembalian yang besar, maka diharapkan investor akan mau investasi di instrumen-instrumen tersebut, yang pada akhirnya akan menjadi modal bagi proyek-proyek yang sudah direncanakan. Nah, sayangnya ada sisi buruk dari naiknya suku bunga tersebut terhadap keuangan pribadi kita. Kalau suku bunga naik, buat yang punya hutang atau kredit dengan bunga fluktuatif, ini masalah besar. Bayangkan saja, cicilan rumah atau mobil yang notabene sudah mahal, jadi tambah mahal lagi karena bunganya naik. Akhirnya, keuangan pribadi bisa jadi kacau. Bagi yang berwirausaha dan ingin berniat menambah modal dengan modal hutang, juga akan berpikir dua kali. Karena bunga hutang semakin besar, mungkin tanpa tambahan modal, usaha akan stagnan dan pendapatan juga stagnan. Pada akhirnya, keuangan mereka juga akan terganggu. Jadi intinya adalah investasi itu erat kaitannya dengan suku bunga. Kalau investasi menurun, bisa-bisa suku bunga juga naik dan keuangan kita jadi terganggu. Nah, dari sini kita sudah tahu bagaimana bahaya korupsi terhadap perekonomian negara dan bahkan bagi keuangan pribadi kita. Kita tentu nggak mau kalau korupsi di Indonesia makin parah. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi dengan tindakan kita sendiri. Pertama, kita harus jadi orang yang jujur. Kita mulai dari diri sendiri. Jadi orang yang jujur itu penting sekali. Misalnya, kalau kita kerja di suatu tempat, jangan pernah terima suap atau gratifikasi. Karena sebenarnya dasar dari tindakan korupsi yang merugikan uang negara hingga triliunan rupiah itu sebenarnya adalah hal yang sangat sepele, yaitu ketidakjujuran. Yang kedua, kita bisa mulai memberikan edukasi ke lingkungan sekitar. Bisa mulai dari keluarga, teman-teman, atau bahkan rekan kerja. Ceritakan kepada mereka tentang dampak buruk dari korupsi dan kenapa kita harus melawannya. Ketiga, jangan tutup mata. Jangan pernah tutup mata jika melihat ada tindakan korupsi. Banyak orang yang memilih untuk diam karena takut atau merasa itu bukan urusannya. Padahal kalau kita biarkan, siapa lagi yang akan berbuat sesuatu? Jadi kalau lihat ada yang nggak beres, laporkan. Sekarang banyak cara untuk melaporkan tanpa harus ketahuan identitas kita. Keempat, gunakan teknologi. Sekarang ini banyak aplikasi atau platform online yang bisa kita gunakan untuk melaporkan tindakan korupsi. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran orang tentang pentingnya mencegah korupsi. Jadi sebenarnya mencegah korupsi itu nggak cuma tugas pemerintah atau aparat hukum. Kita semua punya peran, mulai saja dari hal-hal kecil seperti jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan manfaatkan teknologi yang ada di zaman sekarang untuk memerangi korupsi. Peran kecil kita tersebut penting untuk membentuk suatu lingkungan yang bebas dari korupsi. Saya berharap setelah menonton video ini, kita semua jadi lebih aware atau sadar akan pentingnya mencegah korupsi. Dan gak cuma itu, saya juga berharap kita juga dapat melakukan tindakan untuk mencegah korupsi tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.